Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi, ataupun sore ataupun malam. Kita akan belajar matematika kembali. Sebelumnya masih ingat nggak tentang barisan aritmatika? Masih ingat sama gambar panggung yang ini? Dan masih ingat bagaimana kalian akan mencari satu barisan dari sebuah kursi panggung? Kalau kalian harus mencari semua jumlah kursi panggung, kira-kira kalian harus menggunakan apa ya? Nah, kita akan menggunakan deret aritmatika untuk mencari semua keseluruhan jumlah dari barisan aritmatika. Sebelumnya, kita harus tahu dulu aritmatika itu apa ya? Ada yang udah tahu? Kalau belum, mari kita baca sama-sama. Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Nah, makanya sebelum kita masuk deret aritmatika, kalian harus sudah paham dulu barisan aritmatika yang kita pelajarin minggu lalunya. Perlu kalian garis bawahi, deret matematika adalah jumlah dari suku-suku. Jumlah dari suku-suku. Nah, jumlah suku seperti apa ya? Oke, Umi akan kasih contoh tentang barisan aritmatika. Lihat barisan 3, 6, 9, 12, 15 di atas. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Kenapa? Karena setiap selisihnya sama, yaitu 3. Lalu bagaimana yang dinamakan deret aritmatika? Nah, deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Bisa lihat yang di bawah. Barisan aritmatika yang di atas kita jumlahkan 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 dan ditambah 15. Nah, penjumlahannya bisa bertambah terus sesuai dengan selisihnya sampai suku keberapa yang akan kita cari. Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan deret aritmatika, maka kita akan menggunakan rumusnya. Rumusnya itu ada 2, kalian bisa pilih satunya. Nah, ada Sn sama dengan N/2 buka kurung A tambah UN, atau Sn sama dengan N/2 buka kurung 2A tambah N kurang 1 kali beda. Apa sih itu semua? Sn adalah jumlah suku ke N. Ingat, kita mau cari suku ke berapa, maka setiap N akan digantikan dengan angka sukunya. Kemudian kita ke UN. UN itu adalah suku ke N. Kemudian kita akan ke A. A itu adalah suku pertama atau tempat yang pertama. Kemudian ada B, beda atau selisih. Nah, itu adalah pengurangan dari 2 suku yang berdekatan. Dan N adalah banyak sukunya. Oke, kalau misalnya kalian masih pusing nih, gimana cara penggunaan rumusnya? Stop, jangan bingung duluan, jangan bingung dahulu. Kita akan masuk ke contoh yang paling sederhana. Misalnya, ada barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Nah, ditanya berapa jumlah suku sampai ke suku 15. Maka kita harus membuat pengetahuannya dulu. Diketahui A. A itu adalah suku pertama, yaitu 2. B itu adalah pengurangan 2 suku yang berdekatan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan N adalah suku yang dicari. Oke, kita pindahkan yang diketahui ke sini. Kita ketahui A, B, dan N. Setelah kalian mengetahui apa-apa saja yang diketahui, kita bisa langsung mencarinya. Dengan kita harus tahu dulu apa yang ditanya. Yang ditanyakan adalah Sn. Nah, karena suku N-nya 15, maka gantilah dia menjadi S15
Jadi kita akan mencari S15. Artinya jika ada 15 deretan barisan aritmatika, kalau dijumlahkan hasilnya berapa ya? Ini adalah cara cepatnya. Pertama, kita masukkan dahulu rumusnya. Oke, sudah ada rumusnya. Kedua, kita ganti setiap rumusnya menjadi angka yang diketahui. Oke. Ketiga, kerjakanlah dulu yang bagian paling belakang, 15 dikurang 1. Jadi 14. Kemudian, kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu mana yang kalian suka. Hingga hasil akhirnya mendapat 15 dikali 26, yaitu S15 sama dengan 390. Apa sih 390 itu? Kembali lagi nih ke soalnya, yaitu 2, 5, 8, 11, 14. Berapa jumlah suku sampai ke suku 15? Nah, kalau kita jumlahin semua sampai ke suku 15, maka kita buat kesimpulan seperti di bawah ini. Oke? Jadi, jika barisan di atas terus dijumlahkan sampai ke suku ke-15, maka hasil penjumlahan barisan tersebut adalah 390. Kalian bisa mencobanya dengan membuat barisannya berderet hingga 5. Benar, hasilnya 390. Oke, kalian boleh buktikan sendiri di rumah. Jangan lupa untuk mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Tetaplah bersemangat, karena masih banyak lagi pelajaran menarik yang akan kita bahas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.